Bangun, bangun, bangun. Ini kabar para pemirsa setia USM TV. Pastinya semoga sehat ya. selalu dan terus semangat dalam berpuasa. Tidak boleh bermalas-malasan. Dan pastinya bahagia selalu. Apalagi ini kan hampir momen lebaran, harus mempersiapkan diri jangan sampai nanti malah sakit ketika lebaran, yang itu sebenarnya membutuhkan tenaga yang banyak juga ya. Mau lebaran ini sahur ke berapa sih? 20. Ini udah ke 26. Iya, Yes, benar banget. berarti Ya. tinggal 4 berapa? 4 bentar 3. lagi, Oh, bentar lagi guys. kita menuju tahun baru. Bukan. Oh, menuju lebaran. Ini kok itu nggak tahu. Ya. Ini gimana Beb? Udah kecium aroma opor dari rumah? ya makanya itu mau lebaran jadi kangen rumah. Ya. Masakan rumah, masakan opor plus lontong. Nah, apalagi sama sambal kentang. Wow, jadi ngiler nih. Wah, jadi pengen pulang nih. Ngomong-ngomong tentang pulang, jadi kangen rumah. Ya, sama Pep, sama banget. Karena momen-momen puasa di rumah tuh asik banget gak sih? Wah, Ya, asik ya, banget. apalagi bisa buka yang tadinya kita di perantauan nih. Kalau mau buka bingung. Bingung, Apa? benar. Ntar Sahur kalau juga kita di rumah tinggal makan, bangun tidur, makan, habis berak makan. Kalau sahur juga tinggal makan. Kalau di sini kan Makan, bingung mau nyari, iya. males. Nggak semuanya juga. Bangun tidur masih disuruh nyari makan tuh males banget gak sih? Males banget, pol. Makanya kalau di rumah tuh kayak enak banget, beneran. Aduh, jadi gak pengen pulang. Kapan pulang nih? Apalagi kalau momen-momen lebaran kayak gini tuh hampir mendekati tuh biasanya ada takbir keliling. Takbir keliling pasti Temen ada. tuh udah mulai prepare, Pep. Wah, tempat aku juga kayaknya ini sih udah mulai prepare, bangun ini ya obor, pawai obor nih. Ya dulu biasanya pakai obor, kalau sekarang kayaknya udah jarang deh. Jarang ya. Karena kan itu bahan bakarnya tuh loh, minyaknya tuh Iya, ini dioplos ya. Wow. Udah susah juga nyarinya. Udah susah sih, bener banget. Makanya kayaknya sekarang lebih seringnya pakai lampion deh. Lampion. Itu kan pakai lampu kan mudah banget dapetnya malah. Oh iya, pakai lampion gampang. Pakai ini ya, kayaknya pakai Nggak resiko baterai. juga, Enggak Kak. resiko juga. Iya. Enggak resiko kebakar, bener banget. Jadi kangen rumah, aduh kapan pulang? Makanya kayaknya udah kebayang banget deh gimana di rumah kita santai-santai nggak perlu Iya. kerja, nggak perlu mikirin kuliah. Bener banget. Nggak pengen cepet-cepet pulang biar nggak ketemu kamu lagi. Ya bosen banget. Gitu, Ya, ya aku jujur aja udah bosen sih tiap sebulan penuh ketemu kamu terus. Mau kemana? Siapa ini? Kok gede banget? Ini gede. Neng Yu. Oh ini. Gede banget. Aku Ini kenapa ditaruh di sini kayak? Jangan, ini tuh emang benteng. Oh, benteng. Oh, Aku benteng. mau mudik, guys. Ini mau banyak banget. Iya, ini tuh isinya oleh-oleh buat keluarga. Oleh-oleh. Kamu mudik apa minggat ini? Aduh. Ya semi-semi lah. Sama-sama. Oh, banyak banget sih. Emang Ya aku mau biasanya- agak lama di rumah lah. Oh, Soalnya aku lagi homesick banget ini. Kamu homesick. Padahal aku kan udah lama ya di sini ya. Iya, kamu Iya. kan udah tahun-tahunan di sini. Udah lama di Semarang tapi kayak tiba-tiba keinget gitu. Kamu homesick padahal rumah kamu sana bawe. Nah, itu lah, tak emang kan ada. Iya, tak. Ya kan. Aku tuh gak kepikiran kalau di rumah enak sama keluarga, kalau di sini kan sendirian. Bisa ngumpul ya, kalau makan pun bisa rame-rame ya. Iya, kalau di kos kan cuma makan sendiri, Makan apa-apa sendiri, apa-apa sendiri. bangun sendiri. Sakit gak ada yang bantu. Bener, sakit gak ada yang beliin obat, ngingetin makan. Makanya aku tuh kangen sama orang rumah. Ya, kalau di rumah kan banyak yang peduli ya. benar. Makan udah dibikinin, ada yang cuci, udah ada yang nyuciin. Iya, nyetrika udah ada yang nyetrika. Kita tinggal pakai baju, tinggal makan, enak Makanya kan apa sebagai perantauan kan aku juga
kangen toh sama keluarga. Aku pengen kumpul-kumpul walaupun aku udah lama di sini ya, Kamu bukan udah berapa lama sih di sini? udah 5 tahun. Lama Udah lama banget ya, kan. lama banget. Orang lama di kota orang itu bukan berarti mereka nggak homesick. Iya. Bener. Pasti merasakan Yes. kangen sama keluarga. Iya. Bukan berarti Pastilah. udah lama di sini terus Pasti. dia jadi kerasan di sini. Karena kan kita hidup lebih lama itu di rumah kan. Heeh, benar. Makanya kan ya Allah, aku rasanya pengen pulang, tapi kalau Bentar pulang lagi, rindu sabar, tak pulang. sabar, Yes. sabar. Nih kamu pulang naik apa nih kalau boleh tahu nih? Naik apa Nih namanya? kok depan ada unta tuh di situ. Kamu naik Enggak, unta. Pak, saya naik buruk. Ini banyak banget ini. Udah langsung banget. sampai naik buruk. Ini banyak ini. Bukan. Enggak ada duduk nih. Ini aduh. Emang Kalian kalian berat banget ya? Iya, ini isinya beban. Oh beban ini. Jadi dimasukin semua ke Iya. sana. Kalau bisa aku ikut masuk, soalnya beban orang tua. Aduh. Aduh ya Allah, kalian emang kalau mudik nggak bawa segini Enggak banyak? sih, aku mudik Nggak bawa secukupnya. oleh-oleh gitu? Bawa, kalau mah tetap bawa. Tapi biasanya orang tua nggak butuh oleh-oleh sih, Iya butuhnya sih, yang kita. penting anaknya pulang ya Anaknya kan. pulang Yang aja. penting mereka melihat kita di depan mata. Karena orang tua itu lebih kangen ke anaknya, bukan butuh jajan yang dibawa anaknya, benar banget. Tapi kan kita sebagai anak juga pengennya ngebawain orang tua Iya, ini. iya. Biar mereka itu ngerasain apa yang kita rasain, makanan-makanan khas lah ya kan. Iya. Emang kalian nggak kangen sama orang tua kamu? Nggak kangen? Kangen dong, kan aku minggu depan pulang. Wah, Ini kan bentar lagi. Lebaran. Iya. bener. Bentar kita bisa pulang libur lama, alhamdulillah. Libur pulang. Kayak gitu sih. Pokoknya aku tuh lagi kangen banget. Aku pengen banget di rumah. Ya aku juga kangen di rumah nih, pasti emak aku udah excited nih masakin aku opor unta. Saya ini Jepara sih kan makanan khasnya unta. Iya, unta dong. Nggak kerbau, Pep. Enggak, kerbau di sana jarang sih. Lebih banyak. Makanan khas Jepara tuh apa sih, Pep? Oh iya, makanan khas Jepara sebenarnya ini sih horok-horok. Apa itu? Kamu tahu horok-horok? Sebenarnya horok-horok itu Son. ya horok-horok ini, horok-horok, horok ini. Oh, Iya. Son horek. San, oh, enggak. aku pernah makan tuh gorok-gorok. Apa sih? Iya. Aku nggak tahu, kasih tahu. Biasanya dibungkus daun gitu kan? Iya, dibungkus daun jati. Itu sebenarnya itu lebih kayak Kalau aku biasanya pakai daun pisang, Beb, kemarin. oh pakai Apa daun sih pisang. dalamnya apa? Dalamnya Enggak. sayur. Kenyal. Dia itu lebih kayak pengganti nasi. Enak dimakan kayak sama gorengan. Kalau di sama bakso enak. Ungaran biasanya kayak gendar. Oh, gendar, Pak. Bukan, Oh. maksudnya bukan Bukan gendar. Pengganti nasinya kan Penggantinya. pakainya gendar. Nah, Biasanya orang-orang tuh juga dipakai dibuat pecel. Apa Iya. Enggak, maksudnya bahan bakunya itu apa? ini kalau Tepung. Iya, Oh, tepung-tepung. berarti ini Tapioka, Pep. Aku Tapi enggak, aku sagu. bukan pabrik orok-orok jadi kan. sagu. Iya kayak sagu kayak gitu. Teksturnya tuh kenyal gitu ya? Kenyal pengganti nasi kayak cocok buat makan sama Dimakan bakso, sama gorengan. kenyal. Iya. Kenyal gini enak banget. Kangen. Makanya mau mudik bareng aku nggak? Pulang ke Jepara nanti. Kamu enggak Oh enggak? Boleh. Boleh. dikasih makan orok-orok nanti? Aku Selama 1 bulan sih nanti. Hah? Aku baru tahu loh itu loh. Lo baru tahu kan, makanya di sini tuh enak banget. Soalnya kan Jepara kan terkenal ini ukirannya. Oh iya, iya. itu kerajinannya. Kota Itu enak. ukir. Makanya aku nggak tahu makanan khasnya itu apa. Selain itu, Ada ini apa namanya pindang serani. Itu Oh, sebenarnya pindang kayak serani. sebenarnya di sini banyak sih, cuman enggak sama pindangnya lah ya. itu tuh bukan pindang yang ini ya, yang kering kayak ikan ini loh yang apa ya, aku kok lupa ya. Intinya itu pindang serani itu masakan ikan terus di bumbu kuah kuning. Nah, itu pindang serani. gitu. Wah, enak Oh iya tahu. Jadi kita itu selain kangen sama orang rumah, kita juga kangen masakannya. masakan Jadi daerah. iya, aduh, aku homesick banget nih. Kadang kan kita kan kalau di Semarang ciri khasnya makan tuh rasanya manis. Yes. Nah, kalau dari kalian tuh rumah kalian tuh apa? Asin kah gimana? Enggak sih, enggak sih. pedes, Pedes, lebih Oh, ke lebih ke pedes pedes sih, ya, ya. sama berarti. Tapi tempatku juga masih agak manis-manis dikit sih. Iya, kamu kan deket soalnya sama sini kan. Oh iya. Kalau main ke sana tuh, ke tempat kamu tuh aku paling suka sama itu. Apa? Gendar pecel, aku suka banget. Ya kan enak kan. Kamu di sini ada nggak tempatmu gedar? Apa? Gendar aku justru nggak tahu gendar. Namanya beda, kalau di Jepara beda, bukan beda. gendar Apa? namanya. Bentar. Uli. Namanya uli. Benar, diam. Bapak aku ngechat nih. Klunting. Notifikasi manual itu ya. Iya, aduh, ini ngechat, aduh.
Ada apa? Kenapa? Dia ngechat, ntar aku baca. Jadi bapak kamu? Iya, bapak aku. Kamu mending closing aja, closing. Oh yaudah, kita cari tahu nanti aja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Teman Sahur. Bangun, bangun, bangun. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hari. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hari. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Kembali lagi di Teman Sahur. Bangun, bangun, bangun. Apa Pep? Kenapa Pep? Ini tumben-tumbenan Orang tuamu ngasih bapak aku apa? ngechat nih. Wah, ini kayaknya aku harus screenshot, aku print, aku legalisir, aku laminating. Emang Ini kenapa karena Pep? apa Ada di Sima, sejarah Pep? apa itu Pep? enggak Pep. Kok sampai segitu? tiba-tiba aja bapak aku ngechat kayak gini. Kok tiba-tiba emang biasanya nggak pernah? Iya, nggak pernah ini loh, aku baca ini. Jaga kesehatan ya nak, Aduh. jaga makannya, sholatnya dijaga, jangan lupa minum vitamin. Soalnya ini sering hujan nak, jaga makannya. Aduh. Bukannya itu emang udah apa namanya normal Biasa. ya kayak gitu Normis. ya? Iya mungkin bagi kamu berdua ini sebenarnya normal, cuman karena aku selama merantau di sini tuh jarang banget di Jarang ngobrol gitu? Iya, jarang ngobrol, makanya Makanya ini kerasa ya, istimewa. kerasa istimewa, spesial, kerasa diperhatiin dari jauh gitu loh. Tapi kalau di rumah sering ngobrol juga, Pep? Apa jarang? Kalau di rumah sebenarnya jarang. Oh, jarang ngobrol. Jarang banget karena aku di rumah itu deketnya sama Ibu? ibu. Oh, kamu lebih dekat sama ibu? Sama ibu karena di rumah Tisu. Yang bisa sulap nggak, Pep? Tisu. enggak. Bentar, aku punya. Apa? Lah, Ya, tidur dong. Ya. Enggak. ceritakan waktu Ya, aku di- mau tidur aja lah. Ya udah tidur semang. Aku di rumah itu seringnya emang ngobrol, berinteraksi itu sama ibu. Sama bapak emang jarang. Ngobrol pun cuman sepatah dua kata gitu. Dua patah kata. Dua patah kata. Sedikit demi sedikit. Ya, gitu lah. Aku ngerasanya ini kenapa bapak aku tumben banget. Enggak gitu, Pep. Biasanya kan kalau bapak itu kan kerja, kalau ibu biasanya di rumah. Jadi kita lebih sering interaksi tuh sama ibu. benar. Apalagi kan kadang ya kalau kita masih kecil tuh kita ketika bapak kita pulang tuh kita udah tidur gitu loh. Jadi jarang punya waktu untuk ngobrol sama bapak, lebih sering sama ibu. Kayak misalnya nih, ada tugas sekolah dulu di SD, ada PR. Pasti kita yang pertama kita laporin kan pasti ke ibu, Iya, yang ada di rumah. Makanya biasanya lebih dekat sama ibu. Ya makanya aku ngerasa itu selama ini bapak aku tuh kayak nggak pernah perhatian gitu selama aku ngerantau. Mungkin dibiarin lah anaknya jauh-jauh di sini. Terus dapat tiba-tiba dapat chat kayak gini tuh kayak Tersentuh banget ya? tersentuh Tapi banget. kadang apa namanya ayah itu memang mereka itu cuek. Ya. Tapi dia itu paling peduli, paling sayang sama kita. Buktinya dia itu mau terus berusaha nyari uang buat menuhin kebutuhan Ya. kita, buat pendidikan kita. Walaupun dia itu cuek, walaupun dia itu nggak pernah secara langsung mengungkapkan rasa kasih sayang, tapi sebenarnya dalam hati mereka itu yang paling sayang banget sama kamu. Nah. Tapi kalau kamu nih Neng Yu, kalau sama orang tua tuh deketan sama Ya siapa? aku sama sih kayak kamu sama bapak itu kurang. jarang ngobrol. Oh, jarang ngobrol. Jarang ngobrol dan memang kalau nggak penting-penting banget kita nggak pernah ngobrol sama sekali. Oh, berarti ngobrol di momen-momen tertentu aja Tertentu berarti. Tapi kan aku kan mikirnya
nggak yang negatif, Iya. nggak yang berarti bapak aku nggak sayang sama aku, nggak. Buktinya kalau aku main apa dia tetap nyariin aku, Nyariin. aku sekolah juga dia tetap ngasih biaya, dia tetap ngasih nafkah, itu kan Masih bukti, peduli ya? bukti mereka itu peduli dengan kita walaupun enggak secara Iya. langsung Pep. Iya. Jujur aja kalau sama bapak aku tuh dia tuh selalu yang sering nurutin permintaanku. Aku selalu dibeliin ini, dibeliin itu. Walaupun ibu aku sebenarnya kurang setuju kalau aku dibeliin ini tuh, dibeliin itu dari kecil itu. Memang bapak-bapak itu rata-rata kayak gitu. Iya. Ibu melarang kita, misal ya kamu minta uang ke ibu 2.000, kasihnya 2.000. Minta ke bapak 2.000, Dikasihnya dikasihnya 10.000, 10.000. Pep. Bapak itu memang kayak gitu. Iya. Di luar cuek, tapi aslinya mereka itu ngasih yang terbaik buat anaknya. Jadi kamu harus banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang tuamu. Jangan mikir negatif kalau mikir kalau bapakmu itu Gak nggak sayang sama kamu. sayang, gak peduli. Dia udah berusaha dari kamu kecil sampai sekarang, dia masih biayain kamu. Kamu harus bersyukur, harus berterima kasih. Emang bapak kamu banting tulang buat siapa, Pep? Ya buat aku sih. Enggak buat kamu lah. Ya buat kamu, kerja keras. Kalau kamu kan deket nih sama bapak. Kalau aku tipikal yang deket sih sama orang tua. Emang sering ngobrol. Sering Bertiga curhat kadang juga. kadang kita bertiga tuh, Biasanya berikat yang ketiga jadi setan loh. ya saya. Kadang kita bertiga tuh ngobrol bareng di kamar gitu, di kasur beneran. Oh, di Nggak, pub. so. Oh, Di di talk. talk, bener Pillow bener talk. bertiga, iya. Kasur talk. Tok. Bener bertiga ngobrol sampai malam. Bahkan ibu aku yang biasanya tidur jam 9 ketika aku pulang terus kita ngobrol tuh bisa tidur sampai jam 12. Padahal ibu aku kan morning person banget nih orangnya. Bangunnya paling pagi soalnya biasanya. Jadi ya itu emang kita tuh deket banget, apalagi sama bapak sama ibu tuh sering ngobrol juga. Nggak seputar apa ya, nggak seputar ngobrolin tentang ya gimana kamu kabarnya, kamu apa, yang pertanyaan basic gitu. Bahkan kita sering ngobrolin politik sama bapak. Kita juga sama-sama hobi musik, terus hobi bola juga. Jadi topiknya tuh ada terus gitu loh. Apalagi kan kalau pertandingan bola kan tiap minggu, tiap itu kan ada terus kan. Jadi kita sering ngobrol masalah itu. Jadi emang kedekatan itu udah terjalin dari dulu. Nah ini tuh hal sederhana tapi tidak bisa dilakukan oleh semua orang, Nah, semua ya, keluarga. mungkin. Makanya ketika kita masih punya orang tua, kita harus bikin kesempatan buat kumpul sama mereka. Kita harus terus mencari waktu untuk ngobrol sama mereka walaupun cuma sedikit nanyain kabar Ya, atau gimana. sesimpel itu. Kita Makanya nanti aku lebaran pengen banget kumpul banget sama keluarga, terutama pengen ngobrol sama bapak. Nah itu Pep. Gitu. Mungkin kalian tuh sebenarnya ada satu hobi yang sama nggak sih Pep? Nggak ada sih. aku juga Nggak ada. nggak Nggak ada. Nah, makanya itu ketika kita mau ngobrol kan itu apa ya, nggak langsung ngobrol gitu loh. Iya. Itu mungkin kebiasaan dari kecil. Kamu mungkin sering juga ngobrol sama orang tua, Iya. makanya dari kecil sampai dewasa terbiasa cerita ke mereka, terbiasa sharing. Oh mungkin sedikit cerita ya. Aku waktu kecil emang sering banget dimarahin sama bapak. Mungkin emang akunya nakal gitu. Nah, aku berpikir bahwa karena aku sering dimarahin, jadi aku punya rasa ketakutan Jadi sama takut sama bapak. bapaknya. Sampai gede sampai sekarang gitu. Walaupun bapak aku sebenarnya walaupun marah itu tujuannya baik. Iya. Benar. Gitu sih ya. Jadi Tapi sama sih Pep, aku juga dulu, iya Sering. enggak dulu sih, sampai sekarang masnya. Sering kena omel. Tapi kalau sekarang udah jarang kan, aku udah gede juga. Iya. Kan. Dulu kan namanya anak kecil, kalau apa namanya azan zuhur itu kan masih main ya kita. Sedangkan itu kita suruh pulang. Iya. Hal Iya. kecil kita suruh pulang itu, hal kecil kayak itu bapakku tuh marah. Oh. Makanya kalau anak kecil dulu kan mikirnya, ih bapak masa nggak sayang sama Strict aku? banget gitu ya. Padahal aku pengen main tapi dimarahin gitu loh. aku dulu kecil juga pernah ini dimarahin karena emang waktu siang nih jam 1 habis duhur. Aku pengennya main tapi disuruh tidur siang. Nah, aku ngeyel banget. Terus aku nekat main sama teman-teman, terus pas baliknya dimarah-marahin. Ya sama Pep, tapi aku kabur itu lewat jendela. Oh, Jam kamu satu gitu siang, ya? kabur. Pantes. Bandel juga ya. Kelihatan, bandel. Tapi kan badannya cuma main depan rumah. Oh. Dipaksa tidur dulu, sekarang butuh tidur aja. Kerasanya ini, oh iya ternyata tidur siang itu enak juga ya. Kerasa. Sekarang udah Penting gede banget. malah agak dapet jatah Tidur waktu siang. tidur siang. Mau tidur aja susah. Bener. Kalau aku sih dari kecil tuh jujur aku nggak pernah kena omel sama sekali. Aku emang tipikal orang yang nurut sih sama orang tua.
Ya, Beneran? enggak. Tapi kan parenting orang tua kan beda. Iya, Beda-beda. Mungkin dia nggak Nge-treat dimarahin. anaknya tuh Ah, beda-beda. Mungkin bapak kita kan menyampaikan nasihat dengan cara marah. Nah. Dia enggak, Lebih mungkin lebih ke ke gini. mengenal anaknya, mendalami perasaan anaknya. Lebih ngobrol yang ke sampai ke deep yang kita tuh ngerasa nggak enak kalau ngelanggar perintah gitu loh. Iya, benar. Bukannya nggak pernah marah sama sekali. Apa namanya? Sebuah tamparan lah, tapi dengan bahasa yang halus. Halus. Iya. Bener. Sebenarnya kan maksud orang tua tuh sama aja ya, menjadikan anaknya untuk sebagai pribadi yang Lebih baik. baik, Ya. bener. Semua orang tua pastilah kalau punya anak pengennya anaknya baik, nggak Biasanya neko-neko. lebih baik dari dia. Iya, Biasanya gitu kan. Cuman kan yang membedakan adalah cara parenting, cara treatment anak tuh seperti apa. Setiap orang pasti memiliki karakter sendiri-sendiri yang nggak bisa disamain juga. Bener. ya memang orang tua itu beda-beda lah cara menyampaikan sesuatu. Tapi kita lanjutin nanti aja, tetap di teman sahur. Bangun, bangun, bangun. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hahaha. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hahaha. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa semuanya, lumantar USM TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama saling mengingatkan dan mengajak, gitu. Ngajak konco, tonggo, sedulur untuk bertobat, untuk bersyukur. Nah, iki wong sing bejo mulya. Wae dadi wong sing selalu mengajak dalam hal kebaikan. Alhamdulillah. Sholawat teman kita ajak, yuk sholawat yuk. Sholawat apa? Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyanyi dangdut iso masuk sholawat ra iso. Ngaten nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Musa alaihissalam niku nanti bermunajat dateng Allah. Delalah pas malam atau Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Nabi Musa niku matur ngeten. Ya Rabbi, ya Tuhanku, aku ingin mendekat kepadamu. Allah jawab, kedekatanku adalah bagi siapa yang bangun pada malam Al-Qadar. Penak toh, enteng banget. Dan ojo terus bengi mung tangi tok bar turu meneh. Tangi tok turu meneh. Nah niku salah. Maksudnya tangi niku enggal wudu. Kepengin siram monggo, siram sik to. Mungkin bar kumpul karo garwane.
Terus gede, terus wudhu, terus sholat misalnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu kan nyuwun dateng Allah, ya Rabbi, supaya aku cedak dateng panjenengan pripun ya Rabbi. Dijawab oleh Allah, kedekatanku adalah bagi siapa yang bangun pada malam Al-Qadar. Tentunya tidak hanya sekedar bangun, ning nglakoni ibadah. Nabi Musa ngomong meneh, matur meneh, Tuhanku, aku ingin rahmatmu. Dijawab dening Allah, rahmatku ialah bagi siapa yang telah atau berbelas kasihan kepada orang miskin pada malam Al-Qadar. Pak Afnan apa mau miskin tok, ya termasuk anak yatim gitu. Sampai dielingno karo Kang Kaji Romai Rama, yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Niku kita santuni. Masya Allah. Rahmat dirujukno dateng Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, mergo sampean iki perhatian karo fakir miskin, karo wong ora duwe. Rahmat dicurahkan pada Nabi Musa alaihissalam. Isih protes meneh Nabi Musa. Tekok meneh. Duh Rabbi, aku ingin melintas pada sirat seperti kilat. Bapak Ibu, walaupun Nabi kita, Rasul kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi Musa pun juga sama. Ya Nabi kita, ya juga Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ning ora kaya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhanku, aku ingin melintas pada sirat seperti kilat. Ya Rabbi, Allah jawab. Bagi siapa saja yang bersedekah pada malam Al-Qadar. Gelem sedekah apapun wujudnya, menolong, menulung gitu. Terus memberi makanan pada tonggo tepalih, itu juga bersedekah. Memberikan sesuatu apapun yang manfaat pada orang lain. Subhanallah. Gampang toh? Kepingin mlebu swarga lumantar jembatan Shiratal Mustaqim, cukup malam itu padha sedekah kabeh le. Donga ki ya sedekah, ndongake kanca tangga sedulur kabeh ya sedekah. Ndongake sinten kemawon nggih sedekah. Terus melih memberikan sesuatu kepada siapapun ya sedekah. Kalau berhasil melaksanakan itu, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut pasti numpak pesawat sing kados kilat. Wush. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wusi langsung mlebu nang swargane Gusti Allah, mesti seneng lah. Lah siji nak ora was-was tapi perjalanan itu proses. Mau ke surga ada rintangan pasti tentu ada gitu. Mesti onone. Lantaran kita panjenengan sedaya termasuk Nabi Musa alaihissalam, kita diberi gambaran nak kepengin mlebu swarga lir kadya numpak jembatan Shiratal Mustaqim sing kilat gambarane les niku padha nglakonana sedekah pada malam Al-Qadar. Berbuat baik pada ibu dan bapak ya sedekah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa njaluk meneh, Tuhanku, aku ingin duduk di bawah naungan pohon-pohon di surga dan memakan buah-buahnya. Allah jawab,
bagi siapa bertasbih sungguh-sungguh pada malam Qadar, mereka akan menikmati semua buah-buahan, semua makan-makanan. Alhamdulillah ya Allah. Seneng nganggo banget pokoknya. Ternyata ajaran Islam itu mudah dan meriah Bapak Ibu. Tapi mergono setan. Nah niki akeh gagale. Gitu. Akeh gagale. Lah supaya ora gagal piye? Dipenke tenan. Dipenke saestu. Wah, kok arasan setan. Allahu Akbar. Tangi. Langsung lakoni salat tasbih. Masya Allah. Gampang salat tasbih. Allahu Akbar. Nah, dari ngapal, dari paham, dan gini Pak Afnan, maka kita ajari. Insya Allah, maka cepat paham, terus gampang. Lalu Pak Afnan, anak sholat tasbih ini, gue catetan, tapi lagi nong tembok, ora apa-apa. Terus mboten masalah, jeung ini urung iso, urung apal, gitu. Berkata lagi, Nabi Musa, Tuhanku, aku ingin selamat dari api neraka. Jawab Allah Ta'ala, Musa, siapa yang memohon ampunan kepada Allah Ta'ala pada malam Al-Qadar sampai subuh, pasti mereka aman, nyaman, dan tentunya masuk surga dengan cepat tanpa ada rintangan. Alhamdulillah. Isih njaluk meneh, Tuhanku, aku ingin keridhoanmu. Aku ingin keridhoanmu. Wah niki sing penting Bapak Ibu. Allah jawab, keridhoanku bagi siapa yang bersembahyang 2 rakaat pada malam Qadar. Alhamdulillah. Muga-muga Bapak Ibu niki enteng banget janjane, tapi kadang-kadang saking entenge dianggap ora nggawa apa-apa. Saking entenge akhirnya mboten salat. Sebab napa? Keturun. Nah niki. Monggo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hahaha. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hahaha. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Balik lagi di Teman Sahur. Kita kembali lagi guys. Nah, jadi tadi kan udah ngomongin apa namanya parenting orang tua. Dulu kan pas kecil kan aku ketika dimarahin selalu kayak mengumpat lah intinya. Gimana tuh ngumpatnya? Mengumpat atau mengumpat? Ngono tok aku ra entuk dolan ya, ra entuk dolan. Tapi ketika aku dewasa aku tuh mikir, kenapa kok orang tua aku marah? Jadi aku kan udah dewasa, udah ngerasain kerja ini. Aku selalu mikir ketika dimarahin, oh mungkin bapakku lagi capek, hektik, lagi banyak pikiran, entah mikirin apa, makanya mungkin dia bisanya ngelampiasin ke aku emosinya. Jadi ya udah, aku ketika dimarahin sekarang cuma iya. Kita kan jadi anak intinya harus gimana ya, menerima orang tua lah. Kita nggak bisa kan nyalahin orang tua sebagai anak, walaupun kita yang salah, kita harus tetap nurut kepada orang tua. Soalnya kalau kita bantah jatuhnya kita dosa. Yang penting kalau kita dikasih tahu orang tua, terus kita diomelin orang tua, itu sebenarnya kita harus diem aja sih, gak boleh ngelawan. Walaupun di posisi saat itu juga kita ngerasa bener. Mungkin orang tua lagi emosi gitu. Nah kita udah dengerin aja, kita tanggepinnya gitu. Tapi kan kadang ada anak yang
Bandel. Badung. Dia malah kayak, loh putra aku rak salah. Kayak itu tanggapanmu tuh gimana itu? Gimana ya? Sebagai anak yang nurut, Iya. pandangan kamu terhadap anak yang suka membantah orang tua, suka ngeyel ketika padahal dia udah jelas salah. Iya. Lebih ke itu sih. Mungkin proses ya. Karena usia segitu itu emang lagi Labil. lagi aktif-aktifnya, lagi bandel-bandelnya, lagi labil-labilnya, Iya, bener-bener. belum bisa mikir jernih kan. Kayak kamu juga kan tadi bilang kamu baru bisa mikir seperti itu ketika sudah dewasa. Iya. Kamu setelah kamu merasakan apa yang mungkin orang tua kamu dulu rasakan kan. Jadi emang sebenarnya itu butuh proses juga ya. Nggak sebentar Iya sih. juga. Mungkin kita bakal tahu jawaban sebenarnya kalau kita udah jadi orang tua. Itu orang tua kan juga baru pertama kali jadi orang tua. tua. Wah, Nggak ada iya. remedial juga. Ya. Apalagi kalau kita posisinya menjadi anak yang pertama, mungkin itu bisa dibilang percobaan parentingnya gitu. Ekspektasi ini Ya, semua ekspektasi nih. Gimana menjadi anak pertama itu? Sungguh sulit. Itu sulit sih bener. Aku juga anak pertama. Oh kamu juga iya ya? anak Kamu punya pertama. adik juga ya? Punya adik aku satu. Mau anak pertama, anak kedua, ketiga mereka itu punya beban pikiran masing-masing. Yoi. Enggak yang sekarang kan banyak ya kayak mereka itu anak pertama enak gini, Nah. dulu hidup sama orang tua pas masa jayanya. Jayanya. Sekarang anak terakhir aku Iya. cuma ngerasain Nah. masa susahnya. Enggak, itu sebuah proses. Iya. Anak pertama juga mengalami pasang surutnya. Mereka dulu pernah susah juga gitu Iya, loh. babat alasnya. Entah Justru mungkin- kalau kayak dengan keadaan kayak gitu malah tugas anak pertama membalikan keadaan kan emang kalian semula kan. emang kalian tahu pas jadi anak kedua, ketiga, anak pertama itu dulu juga ikut pas Jungkir orang tuanya balik. merintis. Nah, nggak cuma ngerasain pas masa jaya aja, mungkin juga mengikuti pas merintisnya susahnya bagaimana. Jadi kan kita harus saling mengerti aja sebagai anak. Nah aku pengen tahu nih kenakalan tergokil kalian deh waktu dulu. Katanya kan Mungkin ini Neng dulu. paling sering diomelin siapa nih? Dulu, Aku ya itu kan tidur, harusnya waktunya tidur nih. Aku loncat lewat jendela, janjian sama temen-temenku. Kalau orang desa kan mainnya ke kali. Oh iya, Ke iya. kali itu bener-bener ke kali. Dan kalinya itu jauh. Oh jauh. Bahasanya nek Jawa Tegal, ngerti Tegal. Oh iya Tegal tuh kayak hutan lah, hutan, iya. intinya kayak gitu. Ladang-ladang gitu Oh, kan. ladang-ladang kayak itu kan bahaya toh buat anak kecil. Iya. Nah, itu kan otomatis basah aku di mainan di kali. Pas aku pulang, aku pura-pura kepleset di kamar mandi. drama ya. Kan aku pas Drama pulang, banget. pas pulang orang tua aku itu masih tidur. Terus aku banting ember aku. Oh, biar real banget. Banting ember seolah-olah keselio terus basah bajunya. Kan nggak mungkin aku mandi alasan basahin baju Iya. kan. Ya udah aku alasan aja kepleset terus jatuhin ember itu pura-pura kepleset. Oh, Jadi biar kena ditanya basah. kenapa gitu kan? Enggak, biar Oh, enggak enggak. dimarahin. Oh, Enggak dimarahin. Ini belum diceritain di YouTube manapun kan? Belum, Eksklusif belum, nih ya. Eksklusif. belum. bener-bener. Eksklusif, guys. Kamu ada nggak? Kalau aku dulu pernah dimain karena ini sih jam pulang main. Nah, ini waktu aku SMP nakal banget kalau malamnya main. Terus jam 10 jam 11 belum pulang. Terus apalagi waktu Ngapain bulan ya, Ramadan. Ini aku ikut ini sih liaran. Oh ya. Ya, ini balap liar trek-trekan gitu. Biar seneng trek-trekan. Trekan gitu, ikut balapan gitu. Pepi Nakal ngedrak. banget. Enggak sih aku nggak ikut ngedrak, cuma ikut nonton. Ngedrak apa nih? Nggak, Ngedrak soalnya dua ini, kata. ini. motor. Oh, ngedrak motor bukan ngedrak ini ya. Iya, ini. Kalau kamu sebagai anak yang Nurutnya pasti ini juga kan banget. nggak mungkin kan, nggak enggak, mungkin iya. seorang manusia penurut ini nggak Ini pernah nakal. nakal tuh orang tua nggak tahu. Ini tuh kenakalan bukan aku sih sebenarnya. Sampai sekarang orang tua belum tahu. Belum Wah, tahu. eksklusif nih, Eksklusif. eksklusif. dengerin Pak. Ini temen aku nih, dia tuh si jadi dia tuh pas aku inget banget kelas 1 SD, dia tuh cerita katanya kakeknya tuh punya pohon jambu, dan itu rumahnya di dekat pasar waktu itu. Nah, dia tuh ngajakin, pokoknya habis pulang sekolah kita metik jambu di pohon kakekku. Oke, singkat cerita itu pulang sekolah. Wow, sangat ini ya. Ya, belum. Singkat cerita, long story short, kita langsung ke lokasi, ke TKP, dan kita metik jambu itu. Temen aku yang naik. Terus Temen aku naik, terus kan udah dilempar-lemparin kan, udah dapet, dan
Plot twistnya adalah yang punya rumah keluar, kita diteriakin maling. Iya. Si Emang pesona cowok maling tuh gini ya. enggak gitu. Soalnya temen aku bilang katanya punya kakek kakek. aku. Ternyata punya orang Plot twist lain. sekali. Ketika udah diambil, yang punya Yang rumah rumah keluar. Tapi aku juga pernah loh, Pep. Masa kamu nggak pernah sih? Ini sih kalau aku emang maling beneran sih, maling singkong sih. Iya, aku Oh, juga maling iya. itu loh. Apa namanya? Ya di atas kali kan ada kebun nanas. Oh. Wah, di situ udah di gini. Nggak ada orangnya, ambil aja nanas. Udah diambil, ternyata dari belakang diteriakin. Iya maling. Ya udah kita lari-larian, temanku yang masih dalam kali ikut lari nggak pakai baju. Apa? Bunda gandul loh. Udah gadul dong. Cowok. Ya kan cowok iya. Ya kan cowok ya gede gadul. Ya, terus tahu nggak? Nah ini ada fun fact ya. Ya fun fact-nya Ya. apa tuh? Wow. Apa ya mau? Nanas kan, nanas. Ya. Dia kan terus habis itu kan dimakan pas jalan dimakan. Pas pulang ini langsung gini. Oh, gatel-gatel Oh, gitu ya. gatal-gatal semua, kualat. Tapi pas kamu megang itu kamu sempet lepas nggak? Hah? Megang apa? Nanas. Nanas. Soalnya kan nanas. Oh panas. Oh panas. Panas itu ah. Iya. Ya Allah. Terus kamu Pep, yang nyolong-nyolong Pep, ada nggak? Pasti ada dong. Ada ini aku juga songkok singkong pernah, terus jagung pernah. Oh, Dan- jagung. Buat dibakar pasti. Hah? Iya Buat buat dibakar dibakar pasti. benar-benar. Terus aku kalau diteriakin sampai dikejar sih pernah, itu pas waktu nyolong ini jagung itu dikejar. Tapi ada yang bilang gini, jam 12 malam segala tumbuhan terus ternak itu milik semua orang. Jadi kita bebas ambil itu bahasanya anak sekarang. Padahal dosa ya, guys. Iya. Tapi kalau emang masa kecil tuh sering banget nyolong-nyolong kayak gitu beneran. Pasti gua sih biasanya. Kita kecilnya bukan jadi ini, jadi penyolong gitu. Penyolong Iya, iya, handal. benar. Ya itulah kita kan apa namanya? Kita hidup itu nggak terlepas dari parenting orang tua, Ya, nggak benar. terlepas dari ajaran orang tua, nggak terlepas dari nasihat orang tua. Betul. Makanya kita harus banyak-banyak terima kasih kepada orang tua yang sudah mengajarkan kita dari kita kecil. Yang pertama kali ngajarin kita ngomong itu ya orang Orang tua tua, ngajari bener-bener. jalan. ngajarin jalan, ngajarin merangkak, makan segala macam itu orang tua. Jadi kita jangan sekali-kali itu Menyepelekan. orang tua. Nah, aku juga pengen mengucapin terima kasih banyak nih buat orang tua aku. Di zoom. Wah. Pulang Pep. Buat Bapak Dwi sama Ibu Muafa. Waduh, senangnya stop Pak. Saya sendiri sebagai anak pertama mengucapkan terima kasih Wah, banyak. jadi sedih. Mungkin kalau nggak karena jasa orang tua, saya nggak berada di titik sekarang. Nah, terima kasih banyak untuk orang tua di dunia yang sudah mengajari anak-anak kalian sehingga menjadi tumbuh seperti ini. Hahaha. Tumbuh lebih baik. Ya jadi Nina malah. Oke, terima kasih banyak buat orang tua dan juga tentunya pemirsa USM TV yang setia nonton kita dari awal sampai akhir. Terus saksikan kita di jam 3 pagi tentunya di USM TV. Logonya sebelah mana biasanya? Sini ya? Logonya di mana sih? Oh, sini sana. Di Oke, sini. USM TV dan buat teman-teman yang Di sini dia. Oke. buat teman-teman yang ketinggalan episode kita bisa nonton kita di YouTube USM TV Indonesia. Bisa follow juga Instagramnya di sini ya. Oke. Yes. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Semoga diberi panjang umur dan murah rezeki. Amin. Terus setia nonton teman sahur. Bangun. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman setiap hari. Ngobrol bercanda